rasa berat, malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang, terdiam terpaku. Oh bulan, hanya dirimu menyaksikan segalanya. Oh bulan, tolonglah daku katakan padanya ku cinta dia. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Perjumpaan kita sudah dibuka dengan sebuah lagu Jangan Malu-Malu dari Diamond Entertainment, sebuah lagu nostalgia. Semoga hari Anda menyenangkan hari ini dan Anda selalu sehat dan selalu senang menyaksikan Aku Bali. Apa kabar UMKM Bali? Kali ini bersama saya Henry Balaprada. Pemirsa, kerajinan tradisional karya artisan Bali telah menjadi primadona yang paling diincar oleh wisatawan. Salah satunya adalah kerajinan logam, khususnya emas Bali. Bagi masyarakat Bali, emas bukan hanya sekedar perhiasan, tetapi juga merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah, spiritualitas, dan keindahan karya seni yang luar biasa. Namun sayangnya, di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan gaya hidup, seni kerajinan emas tradisional mulai kehilangan penerus. Lalu, siapakah yang akan melanjutkan warisan ini? Bagaimana upaya regenerasi dapat dilakukan dan apa peran anak muda Bali dalam menjaga keberlangsungan seni ini? Kita akan cari tahu jawabannya dalam Aku Bali episode kali ini dalam topik kerajinan tradisional Bali harus dibangkitkan. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Namun kita saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan yang harus Anda saksikan bersama-sama. Pulau Bali tak hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga karena warisan seni dan kerajinan tangan yang telah melekat selama berabad-abad. Salah satu warisan budaya yang patut dibanggakan adalah kerajinan logam khas Bali yang mencerminkan kehalusan rasa seni, ketekunan, serta nilai-nilai spiritual masyarakatnya. Kerajinan ini menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa Indonesia. Kerajinan logam di Bali telah ada sejak zaman kerajaan, bahkan sebelum kedatangan kolonial. Kegiatan ini awalnya berkembang di lingkungan puri dan pura sebagai bagian dari aktivitas keagamaan. Para pengrajin membuat benda-benda sakral seperti pretime arca suci, keris, perhiasan upacara, dan perlambang status sosial. Kerajinan ini tidak hanya bersifat estetik, tetapi juga syarat akan makna simbolik dan spiritual. Dalam budaya Bali, logam terutama perak dan emas dipandang sebagai unsur murni yang mampu menampung energi spiritual. Proses pembuatannya diiringi dengan ritual tertentu, terutama jika ditujukan untuk kepentingan keagamaan. Beberapa desa di Bali menjadi sentra pengrajin logam, seperti di Kabupaten Gianyar dan Klungkung, yang terkenal dengan kerajinan perak dan emasnya. Kerajinan logam khas Bali adalah bukti nyata bahwa budaya Indonesia begitu kaya dan berakar kuat dalam tradisi serta kepercayaan masyarakatnya. Nilai seni, spiritualitas, dan ketekunan yang tertuang dalam setiap karya logam adalah warisan bangsa yang harus terus dijaga dan dibanggakan. Dengan dukungan semua pihak, kerajinan logam Bali akan terus berkilau dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Indonesia di mata dunia.
Ya, pemirsa, bagi Anda pecinta atau hobi mengoleksi emas, kayaknya harus nonton Aku Bali episode kali ini karena saya sudah menghadirkan salah satu founder dari usaha retail dan juga produksi emas di Bali. Ada Pak Kade Aryadi. Apa kabar Pak Kade? Kabar baik. Swastiastu, kabarnya sehat ya? Ya. Sehat. Yang kedua adalah Gede Krisna Wijaya SEMSI, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pak Krisna, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang di Aku Bali. Kita akan sharing tentang bagaimana sih membangkitkan kerajinan tradisional Bali. Kalau dalam ini kita membahas logam khas Bali, kan emas ini benar-benar harganya lagi tinggi ya, Pak Aryadi ya. Tanya dulu nih, konfirmasi dulu kepada founder toko emas yang ada di Kelungkung, Pak. Betul. Oke, harga emas sekarang berapa per gram, Pak? Ya, yang 22 karat di harga 1,8. 22 karat 1,8, yang 24? 24 1,9. Oke, sekaligus update nih informasi buat Anda pecinta emas. Hari ini emas harganya seperti yang disampaikan Pak Aryadi, besok naik lagi mungkin Pak ya? Naik turun. Naik turun ya, baik. Pak, kalau kita ngomongin emas nih, kolektor emas kan tahu, dari zaman dulu, kalau cari emas atau beli emas yang kualitasnya bagus itu kan produksinya orang-orang Kelungkung nih, daerah Kelungkung sana. Cerita awal sejarah kenapa emas itu bisa begitu terkenal di Kelungkung seperti apa Pak? Baik, saya akan bercerita kenapa Kelungkung menjadi sentra perhiasan emas, begitu ya Pak Indri. Dari tahun 1960-an kami di Kelungkung sudah memproduksi emas, terutama untuk perhiasan, kemudian emas untuk kebutuhan upacara. Nah di Kelungkung orang-orangnya, leluhur kami yang saya lihat adalah leluhur yang jujur Pak Henry. Jadi karakternya sesuai dengan apa yang dijual. Jadi jika leluhur kami menjual emas 22 karat, maka emas tersebut asli 22 karat. Kemudian dari segi bentuk, kemudian desain juga berakar dari budaya Bali yang tidak terlepas daripada agama Hindu. Jadi memiliki keunikan yang khusus sehingga menarik para pengkolektor emas datang ke Kelungkung untuk membeli perhiasan emas. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada nilai kejujuran ya. Kalau mau beli yang 22 karat, nggak kurang, nggak lebih, pas 22 karat. Begitu juga yang 24 karat. Jadi memang timbangannya sesuai seperti itu ya? Timbangan, kemudian yang terpenting adalah karatase. Karena di emas ada sistem jual beli. Jadi setelah mereka beli suatu saat, jika mereka membutuhkan dana, mereka akan jual lagi. Nah pada saat jual lagi sesuai dengan apa yang tertera dalam sertifikat emas itu sendiri. Ya, maka dari itu penting kalau beli emas, sertifikatnya dijaga agar bisa dipertanggungjawabkan pada saat Anda mau jual kembali nanti ya. Tadi sempat disampaikan Pak Aryadi, di Kelungkung itu emasnya ada unikalitas tersendiri. Bisa disampaikan, dari mana kita bisa tahu ini emas produksi Kelungkung, ini emas produksi Gianyar atau daerah yang lainnya? Baik, setiap daerah di Bali mempunyai keunikan tersendiri ya, terutama di Kelungkung. Ada desain-desain yang khas Kelungkung yang tidak dibuat di tempat lain. Nah, desain-desain inilah yang menyebabkan para kolektor datang ke Kelungkung untuk memilikinya. Kami di Kelungkung berakar pada budaya. Jadi desain emas yang kami bentuk, kami ciptakan berakar dari budaya kami. Baik, baik. Kalau Pak Aryadi sendiri sudah menekuni bisnis emas ini dari sejak kapan, Pak? Baik, saya sendiri menekuni usaha di emas ini dari tahun 2017, tepatnya di tanggal 10 Februari 2017. Baik, sampai saat ini sudah berkembang dengan toko emas kita menyebutnya Pak ya. Betul. Toko emas dengan beragam strategi pemasaran yang nanti kita akan bocorkan ke pemirsa di rumah. Ternyata Pak Aryadi ini punya strategi yang berbeda. Mungkin dari Anda yang sama-sama juga seorang founder atau pemilik toko emas yang ada di Bali khususnya. Saya ke Pak Krisna dulu. Gimana sih keberadaan kerajinan logam sebenarnya saat ini? Apakah masih bisa dikatakan sebagai sektor supporting untuk perekonomian di Bali? Oke. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kerajinan logam ya, termasuk di dalamnya adalah emas dan perak kurang lebih. Nah, kalau kita lihat di situ masuk ke kategori subsektor ekonomi kreatif kria. Nah, kalau kita lihat juga datanya, bisa saya sampaikan, data dari Barekraf itu sendiri menyampaikan bahwa kontribusi dari kerajinan ini
bisa mencapai 10-15% Ya. untuk sektor kerajinan emas itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada data juga dari BPS yang menyatakan bahwa dari sisi ekspor emas, bahwa kerajinan kriya ini itu memberikan kontribusi sebesar 23% bagi ekspor untuk Provinsi Bali saja. Secara nggak langsung, kalau kita bisa lihat dari data tadi, bahwa kontribusinya sangat tinggi di situ, sampai 20% ke atas. Selain itu, usaha emas ini sendiri kan terdiri dari nggak hanya pedagang emasnya saja, kemudian pengrajin juga ada. Di situ lapangan pekerjaan juga pasti akan terbuka, penyerapan tenaga kerja juga akan banyak di situ. Secara nggak langsung, pasti kontribusi terhadap perekonomian Bali khususnya, kemudian dari sisi nasional juga sudah pasti cukup tinggi. Ya, cukup tinggi ya, 23% dari sektor emas, perak, atau logam ya secara umum ya. Dan pastinya ini juga berlaku bagi Anda yang sudah menggeluti usaha ini secara nasional maupun mancanegara, karena kan emas bukan berarti hanya domestik saja yang menikmati ya, tapi ada juga domestik maupun mancanegara yang juga suka dengan logam-logaman, termasuk emas dan juga perak. Kita akan cari tahu lagi seperti apakah kita membangkitkan kerajinan tradisional logam, khususnya emas. Tetap bersama kami dalam Aku Bali. Apa kabar UMKM Bali? TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Dalam seminggu hidup penuh warna, ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan, wajahmu mengalihkan. 7 hari dalam seminggu hidup penuh warna, ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan, wajahmu mengalihkan duniaku. Ya, Anda masih bersama kami dalam Aku Bali. Sepertinya lirik lagu tadi diganti aja kali Diamond Entertainment ya. Emasmu mengalihkan duniaku. Karena emas ini kan siapa yang nggak tergiur ya, baik wanita maupun pria. Kalau udah suka sama emas, berarti bagian dari harta juga. Ini fakta seperti itu ya. Kita masih ngobrolin soal membangkitkan kerajinan tradisional Bali, khususnya emas. Ya, seperti yang Anda saksikan di segmen pertama, kita sudah sedikit membahas bagaimana sih sebenarnya industri emas, terutama di Kelungkung, oleh narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita bakal lanjut lagi, tapi mari kita simak sebuah visual berikut ini. Di tengah derasnya arus modernisasi, profesi sebagai pengrajin emas tradisional sering terabaikan. Meskipun potensi memiliki nilai ekonomi dan budaya yang sangat menjanjikan. Di sisi lain, kehadiran pengrajin emas Bali memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali. Hal inilah memantik semangat Kade Aryadi, seorang anak muda di Kelungkung, Bali, yang bertekad membangkitkan semangat para pengrajin emas, sekaligus menciptakan jalan baru bagi generasi penerus. Kade Aryadi lahir dan besar di bumi Serombotan Kelungkung yang dikenal sebagai sentra kerajinan emas berkualitas di Bali. Ia tumbuh dalam lingkungan pengrajin dan menyaksikan bagaimana mereka bekerja dengan ketelitian dan rasa cinta mendalam terhadap setiap detail perhiasan yang mereka ciptakan.
Namun seiring waktu, ia menyadari kenyataan bahwa banyak pengrajin sepuh mulai pensiun dan anak-anak muda justru memilih meninggalkan kerajinan. Kade Aryadi memahami bahwa regenerasi tidak bisa terjadi dengan cara lama. Ia mulai berkolaborasi dengan seniman muda, desainer fashion, hingga influencer lokal untuk memperkenalkan kembali nilai seni kerajinan emas Bali ke pasar yang lebih luas. Kade Aryadi juga aktif dalam forum budaya dan kewirausahaan lokal, mendorong pemerintah dan komunitas desa untuk memberikan ruang bagi pengrajin muda berkembang. Bagi Aryadi, regenerasi bukan hanya soal transfer keahlian, tapi juga soal membangun rasa bangga dan cinta terhadap warisan leluhur. Ia ingin melihat lebih banyak pemuda Bali yang percaya bahwa menjadi pengrajin emas bukanlah profesi ketinggalan zaman, tetapi jalan menuju kemandirian, kreativitas, dan kebanggaan budaya. Ya, menjaga dan melestarikan seni dan budaya Bali adalah tagline yang berat karena mengusung konsep sustainability, termasuk juga dalam industri logam, baik emas maupun perak. Pak Aryadi, ini bisa disampaikan tidak kepada kami? Kalau lihat yang tadi kan produksinya memang tiap hari diadakan seperti itu. Kalau kita melihat secara fakta, ternyata industri logam tidak terkecuali emas ini tidak sekuat beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita bisa katakan tahun 90-an. Apa yang menyebabkan hal seperti itu menurut pandangan Pak Aryadi sendiri? Baik, seiring dengan perkembangan zaman, jadi masyarakat sekarang, terutama anak muda, memiliki banyak pilihan untuk dia bekerja. Nah, pilihan-pilihan tersebut yang mengakibatkan menjadi seorang pengrajin menjadi pilihan terakhir. Nah, di tengah era globalisasi yang begitu kuat seperti sekarang, banyak pemuda kita yang memilih bekerja di luar negeri. Yeah. Tetapi saya punya idealisme bahwa kebudayaan ini, skill ini harus dikembangkan. Makanya saya dengan beberapa teman-teman merekrut pemuda-pemuda. Karena saat ini pengrajin sudah berumur 50 tahun. Yeah. 5 sampai 7 tahun ke depan sudah tidak ada lagi beliau. Mungkin mereka masih bisa, tetapi produktivitasnya akan berkurang. Dan sekarang kami terus melakukan perekrutan anak muda, karena anak muda yang akan membawa perubahan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya. Di tengah banyaknya mungkin pengrajin dan juga founder toko emas ya yang ada di Bali, Pak Aryadi ini salah satu penyintas ya, bisa dikatakan ya, karena sudah memikirkan regenerasi seperti apakah ke depannya agar budaya juga skill terutama dari generasi yang sebelumnya sudah aktif, yang nantinya akan tidak aktif, tapi ada yang melanjutkan. Kalau regenerasi ini yang dilakukan oleh Pak Aryadi merekrut desainer baru atau pengrajin baru yang usianya masih tergolong muda. Betul. Pendekatannya seperti apa Pak Aryadi? Kami seperti biasa membuka lowongan seperti lowongan pekerjaan yang lain. Kemudian kami mengadakan pameran-pameran seperti Pesta Kesenian Bali yang akan datang ini, kami berada di sana. Kemudian Festival Semarapura, kami juga hadir di sana. Dan di sana kami melakukan demo. Jadi bagaimana cara membuat kalung, gelang, dan yang lain-lain sehingga menimbulkan suatu daya tarik terhadap anak muda. Oh, ternyata ada loh profesi yang sesuai dengan keinginan saya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah masuk nih ke perusahaan Pak Aryadi sendiri, bagaimana Pak Aryadi memperkenalkan mereka sebagai generasi muda, kan generasinya mindsetnya beda ya dengan generasi sebelumnya, agar mereka tetap sudah terjun di industri ini, mereka tambah tertarik lagi. Cara mengasuh atau men-treat mereka seperti apa Pak Aryadi? Baik, kami menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yaitu kerja yang fun, kerja yang enak, kerja yang menghibur. Kemudian kami juga menyediakan jenjang karir di tempat kami, sehingga anak-anak muda tahu kemana dia harus
tertuju 5-10 tahun ke depan. Oke. Pak Krisna, kita sebelum menelisik lagi lebih dalam ke usaha dari Pak Aryadi, sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan industri logam ini dewasa ini semakin berkurang? Oke, terkait dengan faktor-faktor penyebabnya. Ada beberapa faktor penyebab. Pertama memang tadi regenerasinya sangat minim. Itu dibuktikan tadi Pak Aryadi juga sempat menyampaikan bahwa pengrajin itu 50 tahun ke atas ya di tempatnya Pak Aryadi. Kemudian diperkuat juga dengan data di Snaker yang menyatakan bahwa memang 72% didominasi pekerja itu usia 45 tahun ke atas. 72%. Itu tinggi sekali. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh Pak Aryadi juga bahwa generasi saat ini, generasi muda itu cenderung melihat pengrajin itu menjadi opsi terakhir. Karena kedepannya dari sisi jenjang karir dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan. Kemudian ada faktor-faktor lain juga. Misalkan dari sisi modal juga pasti lumayan tinggi. Kemudian selain itu ada juga dari sisi inovasi desain. Itu juga. Nah, inovasi desain ini bisa kita lihat sekarang bahwa banyak banget pesaing-pesaing dari luar, produk-produk luar misalkan kayak produk kerajinan dari Dubai, dari Cina, dari negara lain juga. Bahkan itu kita bisa lihat sendiri di sosial media. Bahkan dengan bangganya penduduk kita, Bali khususnya, ibu-ibu yang datang ke pura, kalungnya gede-gede, kalung joda, seperti itu, gelang, cincin, dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu kan secara tidak langsung menjadi faktor penghambat juga ya. Saingan, padahal secara tidak langsung bahwa kerajinan emas itu merupakan simbol kita, simbol budaya, simbol spiritualitas juga, tadi sudah disampaikan juga. Bahkan itu harus terus secara sustainable. Jadi kalau misalkan itu hilang, secara nggak langsung budaya juga hilang. Padahal kita di Bali itu pariwisata nggak hanya sekedar pariwisata, tapi kita juga terkenal dengan budayanya. Nah, secara nggak langsung itu merupakan beberapa faktor penyebab. Pak Krisna sempat menyampaikan sebenarnya miris ya, karena seperti yang di-mention tadi, tren di masyarakat Bali, terutama yang ibu-ibu adalah menggunakan atau mengoleksi kalung joda. Padahal sebenarnya dengan memperkenalkan atau mempromosikan desain atau estetika dari keunikan dari apa istilahnya Pak ya, style untuk emas atau di produknya seperti kalung, cincin itu apa istilahnya ya? Ukiran ya. Ukuran menggunakan budaya Bali itu jauh lebih menarik dan lebih masuk aja ke budaya dan tradisional masyarakat Bali itu sendiri. Kalau kita balik lagi, tidak ada regenerasi di founder atau pelaku UMKM emas seperti ini. Bagaimana usaha ini akan tetap bertahan? Apakah foundernya atau pelakunya harus buka strategi atau mengupgrade lagi cara mereka berjualan seperti menerima custom design dan sejenisnya? Mungkin disampaikan secara singkat dulu, Pak Krisna. Oke, secara singkatnya seperti ini. Kolaborasi itu penting. Pertama, pemerintah harus hadir juga. Karena sekarang kalau kita lihat, sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan, baik itu lembaga vokasi, itu kan nggak ada terkait dengan pengembangan skill dari sisi kerajinan. Kalau bisa, itu juga disediakan dulu sebagai inkubatornya. Kemudian, benar tadi Pak Aryadi juga sudah kolaborasi, baik itu dengan desainer, kemudian tidak takut untuk kolaborasi, tidak hanya sesama pengrajin, tapi misalkan kayak tadi, trend fashion, pakaian. Nah, kalau pakaian kan pasti ada aksesoris pelengkap. Nah, kerajinan perak, kerajinan emas, logam yang lainnya juga bisa masuk di situ. Secara nggak langsung seperti itu. Kemudian, di era sosial media, di era digitalisasi, tren itu menjadi sangat cepat ya. Jadi secara nggak langsung kerjasama dengan influencer juga menjadi salah satu faktor pendukung biar tren itu maju. Contohnya kayak yang tadi, ibu-ibu menggunakan kalung itu aja bisa tren. Masa kita nggak bisa kayak gitu? Itu berkat teknologi dan sosial media ya. Dan seperti apakah tantangan dan strategi marketing yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM di sektor logam seperti emas? Kita akan cari tahu setelah break sebentar, tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
aku mencintaimu? Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Oh maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Oh maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Oh maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Ya, Anda masih bersama kami dalam Aku Bali. Apa kabar UMKM Bali? Kita masih ngomongin soal kerajinan tradisional Bali, khususnya emas. Saya mau tanya Maria dulu. Maria, udah koleksi emasnya berapa nih di rumah? Kolektor juga nggak? Kolektor juga nggak emas? Kalau kolektor enggak, kolektor uang iya. Oke. Ngumpulin uangnya untuk beli emas. Kalau emas lebih ke, karena tidak terlalu suka perhiasan, lebih ke emas batangan sih. Oh, Gitu aja. baik. Jadi kita harus kerja keras. Luar biasa. Kalau Pak Aryadi jual emas batangan juga tidak di toko? Ya, Wah, kami pas menyediakan banget. semuanya. Nanti bisa di approach ya. Bisa nomor WA-nya Siapa tahu ya. bisa langsung jualan ya Pak ya. Ini ya. Tapi luar biasa sekali pemirsa ya. Ternyata usaha emas ini seperti toko yang kelihatannya tutup ya. Tapi ternyata secara tidak langsung kalau Anda tidak melihat ke dalamnya banyak sekali pemasukan yang masuk ke sana, karena emas ini adalah investasi ya, seperti yang disampaikan Maria tadi, bisa berupa emas batangan, tidak hanya perhiasan saja berbentuk seperti kalung, cincin, gelang dan sebagainya, tapi investasinya berupa emas batangan juga bisa Anda lakukan sebagai salah satu alternatif investasi yang paling aman ya daripada produk investasi yang lainnya. Saya kembali ke Pak Aryadi. Ini kan kita sekarang zamannya anak muda nih Pak Aryadi. Sebagai generasi pendahulu nih, gimana bisa merelevansikan desain-desain masih dengan etnik, dengan budaya Bali, tapi masih bisa dinikmati sama anak muda. Seperti apa usaha yang sudah dilakukan Pak Aryadi dan tim? Ya, kami mengikuti tren masa kini. Ya. Kemudian mencoba berkomunikasi dengan customer, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan kami terjemahkan dalam di industri yang kami lakoni. Kami juga melakukan riset and development ke luar negeri, misal ke Hong Kong 1 bulan kemarin, kemudian bulan depan kami akan ke India untuk mempelajari teknik-teknik baru dalam pembentukan perhiasan emas. Baik, ini Pak Krisna, kita lumayan amazed ya, karena ternyata Pak Aryadi ini seniat itu untuk jualan emas ya, walaupun toko emas Pak ya, tapi ternyata manajemennya sangat settle sekali. Ada tim sales dan marketing juga, sempat kita bahas tadi di off, kemudian juga ada divisi-divisi yang lainnya. Juga punya tim untuk merancang desain, istilahnya seperti desainernya juga ada, Pak ya. Betul. Kemudian juga akan pergi ke luar negeri untuk melakukan riset terhadap desain dan juga produk emas itu sendiri. Jadi secara manajemen ini sudah diperhitungkan sedetail itu. Apa tujuan Pak Aryadi sebenarnya? Ya, industri ini harus besar. Baik. Industri ini berakar dari budaya. Bali terkenal karena pariwisata, dan pariwisatanya adalah pariwisata budaya. Menurut opini saya, kerajinan emas ini adalah salah satu budaya yang ada di Bali. Ya. Mungkin di tempat lain ada pantai, ada alam yang sama indahnya. Ya. Tapi kalau kita punya budaya yang tidak bisa atau tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi kontribusi saya sebagai orang Bali yang lahir di Bali, besar di Bali, dan mungkin menutup mata di Bali, saya berkontribusi dalam bidang yang saya tekuni. Baik. Itu. Tantangannya apa sih Pak Aryadi selama ini dari tahun 2017 sampai dengan tahun berjalan? Tantangannya adalah harga emas makin naik. Semua orang tahu ya Pak ya, harga emas semakin naik. Ada lagi selain harga nih Pak? Ya, jadi sebelum COVID itu harga emas di harga 580 ya per gram. Iya. Sekarang sudah menyentuh di 1,9. Berarti menyesuaikan dari harga emas yang semakin melambung tinggi dengan kemampuan beli dari
pelanggan seperti itu ya. Daya beli masyarakat Daya kita beli yang masyarakat. berkurang karena harga yang naik. Baik, kalau strategi pemasaran yang dilakukan selama ini seperti apa dilakukan oleh tim sales dan marketingnya? Kami melakukan total marketing. Total marketing ini adalah pemasaran dari A sampai Z. Ya. Kami tidak hanya melakukan pemasaran offline, kami juga melakukan pemasaran online. Online. Oke, melalui media sosial. Melalui media sosial, kemudian website, kemudian YouTube, TikTok, dan Wow. salah satunya bersyukur diundang oleh TPRI Bali yang punya program luar biasa. Ini komplit nih Pak Krisna, melihat statement dari Pak Aryadi seperti tadi, apa nih tanggapan Pak Krisna dengan melihat atau kita compare dengan pelaku UMKM yang serupa? Oke, jadi tepat sekali yang dilakukan oleh Pak Aryadi ya. Jadi memang sekarang eranya era digital seperti itu. Jadi kalau kita mau mengikuti tren, mengikuti zaman, ya harus ikut, jangan anti dengan digitalisasi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian mungkin semua sudah dilakukan, bahkan tadi kita sempat ngobrol di offline, SEO pun sudah dilakukan juga. Itu teknik marketing yang juga udah high level juga sebenarnya. Dan jarang ditemui di pengrajin yang serupa seperti itu. Nah, akan tetapi sekarang kita lihat fenomena di lapangan seperti apa, bahwa memang konten itu merupakan salah satu bentuk yang paling ibaratkan menjual seperti itu. Kan sekarang banyak itu kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Aryadi, ada melalui sosial media, terutama TikTok. Yang memang TikTok itu merupakan media pemasaran yang sangat digemari saat ini. Jadi konten. Kemudian apa sih yang digemari oleh masyarakat sekarang, masyarakat generasi muda khususnya? Yang pertama pasti dari desain. Desain yang simpel yang memang kesehariannya mereka bisa pakai. Kemudian yang kedua adalah konten-konten yang seperti apa sih? Storytelling. Karena kita berangkat dari budaya, misalkan ada ukiran motifnya barong. Oke, dari barong itu kita visualisasikan dari sisi konten, video, gambarkan visualisasinya. Nggak hanya dari visual aja yang bagus, audionya juga bagus secara tidak langsung. Kita tidak hanya sekedar membeli, tapi kita tahu makna atau filosofi di balik itu. Secara nggak langsung itu juga memberikan perhatian lebih bagi masyarakat dan tertarik untuk membeli. Ya, yang jelas pemanfaatan teknologi dan sosial media, contohnya TikTok ya, ini raksasanya media sosial yang sekarang lagi hype untuk jualan ya, baik untuk segala jenis sektor industri ya, tidak hanya logam saja, tapi bisa kuliner, bisa juga produk fashion, dan apapun itu. Kalau kita bicara lagi soal teknik pemasaran yang tepat, kan sekarang sudah banyak nih toko emas yang mereka sudah tahu karena mereka sudah punya pelanggan tetap seperti itu. Customer akan belanja, apalagi pada saat musim-musim hari raya, Galung dan Kuningan kalau Bali ya, agar mereka tidak cepat puas. Oke, saya puas dengan perolehan revenue sekian di setiap bulannya atau setiap 6 bulan sekali atau setahunnya atau target yang sudah tercapai. Bagaimana cara mereka agar bisa lebih mengupgrade lagi nih kemampuan dan juga kapasitas mereka untuk lebih bigger lagi seperti Pak Aryadi? Oke, tadi benar memanfaatkan digital. Selain itu, memang kita lihat potensi-potensi siapa media yang tepat, kemudian siapa orang yang tepat diajak kerjasama, itu juga menentukan. Kayak misalkan sekarang influencer, influencer itu juga menentukan. Secara nggak langsung dengan followernya yang sangat besar, pengikutnya yang banyak, influence-nya dia dalam segi pembawaan dan konten juga menarik. Secara nggak langsung seperti itu. Nah, itu yang belum semua pengrajin punya. Jadi secara nggak langsung kita lihat Pak Aryadi ini udah settle banget dari sisi manajerial, bahkan jenjang karir pun udah ada. Itu salah satu teknik untuk meregenerasi sebenarnya. Jadi tidak ada kekhawatiran dari halayak generasi muda untuk kedepannya harus seperti apa. Kemudian tadi benar konten-konten digital, influencer, kemudian kerjasama juga. Biasanya kan kita akan tertarik ketika ada orang yang memang memiliki pengaruh yang besar. Secara nggak langsung. Karena kita tahu masyarakat kita itu kebanyakan masyarakat yang ikut-ikutan atau FOMO. Secara nggak langsung ya itu efektif juga. Ya, selain dari teknis yang tadi SEO, kemudian dari pemasaran online harus dilakukan, offline pun juga harus tetap berjalan seperti itu. Penting tidak bagi pelaku UMKM logam, khususnya emas ini, untuk ikut semacam komunitas atau mungkin pergi ke forum atau ke exhibition yang ada di baik di Bali, luar Bali maupun luar negeri seperti Pak Aryadi? Efektivitasnya berapa besarkah? Nanti kita tahan dulu ya Pak Krisna ya. Kita jeda sekali lagi ya pemirsa, tetap bersama kami di Aku Bali Apa Kabar UMKM Bali.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ya, Anda masih bersama kami dalam Aku Bali. Apa kabar UMKM Bali dalam topik bangkitkan kerajinan tradisional Bali. Kita ngomongin masalah emas ini sekarang pemirsa, dan kita masuk ke segmen terakhir Aku Bali di closing statement. Kita akan ke Pak Krisna lagi, sempat ketunda tadi ya untuk pertanyaan terakhir. Apa yang harus kita lakukan tadi Pak dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi untuk terkait dengan tren pasar, kemudian juga ketertarikan generasi muda terhadap emas dan sebagainya. Atau strategi apa yang harus dilakukan? Apakah perlu ke forum-forum nih bagi pelaku UMKM-nya seperti itu? Oke, itu penting. Jadi forum-forum, kemudian ada festival, itu juga penting secara nggak langsung. Kenapa? Karena kita kan mengikuti tren pasar, demand pasarnya seperti apa. Secara nggak langsung teknik kita dapat. Kalau misalkan kita datang ke, misalnya kayak tadi mau ke India, belajar teknik baru, itu juga salah satu bentuk bagaimana pengembangan skill kita. Secara nggak langsung mengikuti tren pasar. Itu juga menjadi teknik marketing. Kalau misalkan masyarakat melihat kita, belajarnya sampai ke luar negeri, tekniknya adalah teknik baru. Secara nggak langsung masyarakat menjadi percaya. Karena kepercayaan masyarakat itu kan penting dari sisi bisnis. Nah, mau tidak mau, itu merupakan salah satu bentuk yang memang harus dilakukan. Tidak hanya untuk Pak Aryadi, tapi semua pengrajin, nggak hanya pengrajin logam saja gitu. Iya, dan itu pentingnya regenerasi ya, bagi generasi yang lebih muda biasanya lebih cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi. Mungkin Pak Aryadi dan tim sudah melakukan seperti itu karena mungkin kita sebagai generasi yang pendahulunya keterbatasan terhadap kemajuan teknologi dan juga digitalisasi, perlunya regenerasi agar bisa menghandle hal-hal seperti itu. Kalau regenerasi dari Pak Aryadi sendiri dilakukan di selain karyawannya, ada di keluarga atau anak-anak nggak Pak? Ya, betul. Saya sebagai generasi pertama, kemudian saya sudah meregenerasi anak saya yang kedua. Terlibat secara langsung di industri? Untuk saat ini karena usianya masih 8 tahun, jadi dia datang, dia melihat, dia bermain. Memantau kerjaan bapaknya seperti apa sebagai pewaris ya. Ya, dibiasakan dulu. Dibiasakan dulu agar bisa paham nanti melihat bagaimana potensi yang bisa dikembangkan jika suatu saat generasi penerusnya sudah pegang apa yang sudah digariskan oleh pendahulunya seperti itu ya. Kalau inovasi Pak Aryadi, apakah ada yang bisa di-spill ke pemirsa di rumah terkait dengan usahanya yang sudah settle sebenarnya, tapi kan pasti perlu upgrade terus ya untuk mengembangkan segmen pasar baru dan sebagainya. Apakah ada inovasi yang akan dilakukan? Betul, selain kami mempergunakan cara tradisional yang masih tetap relevan sampai saat ini, kami juga mencari cara-cara modern. Misalnya dengan menambah mesin, kemudian dengan peralatan baru, sehingga kami bisa mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Oke, sekarang total karyawan berapa orang Pak? Kami total karyawan sekarang ada 60-an. 60 orang? Betul. Banyak ya Pak ya? Belum banyak karena cita-citanya 1000. Saya nanti akan daftar Pak ya. Apa namanya Pak? Saya jadi gagal fokus nih. Ternyata 60 orang karyawannya banyak sekali dengan berbagai divisi yang ada di dalam manajemennya tadi. Kemudian untuk selanjutnya ada plan lagi yang mungkin akan dilakukan selain tadi? Cita-cita saya adalah mengemaskan masyarakat dan memasyarakatkan emas. Jadi saya percaya bahwa emas adalah safe haven, adalah investasi yang aman. Kita bisa berkaca dari kejadian COVID kemarin. Semua investasi turun, saham, tanah, mobil, bisa dibilang apa aja ya turun harganya. Tapi emas satu-satunya investasi yang harganya naik, kemudian liquid. Jadi kalau mau jual sekarang, datang ke kami kasih cash keras. Iya, syukurnya kalau Anda sudah sering beli emas di toko emas ya, sudah lega banget sebenarnya karena investasi paling aman ya di kemudian hari, tidak hanya hari ini tapi akan menjamin ke depannya akan, contohnya saja harga emas semakin lama semakin melambung tinggi harganya. Pak Krisna, melihat dari apa yang sudah kita bicarakan selama kurang lebih sejam tadi, apa yang bisa dilakukan? Tadi disampaikan Pak Aryadi bahwa akan ada menggunakan teknologi, mungkin mesin ya, untuk mengelola atau mengolah emas menjadi sebuah produk. Apakah perlu juga bagi pelaku UMKM logam, khususnya emas dan perak juga, untuk melakukan
peremajaan terhadap teknologi dan mesin yang ada di industrinya? Tentu. Sangat tepat dilakukan tadi terkait dengan teknologi. Ya memang teknologi itu kan membantu kita dari sisi produksi. Betul. Kemudian memang tren-tren, kemudian desain-desain baru itu pasti akan ada teknologi baru yang mengakomodir hal itu semua. Jadi dengan cara yang tadi Pak Arya disampaikan juga sudah tepat. Secara nggak langsung, memang investasinya adalah investasi di mesin dulu. Betul. Di teknologi, secara nggak langsung membantu produksi, meningkatkan keuntungan bagi perusahaan seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir buat Pak Krisna. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM logam, emas khususnya, agar bisa fight, bertahan, tidak hanya saat ini yang mungkin isunya adalah bisnisnya tidak sekuat dulu, tapi ternyata kita bisa bantah akan tetap bisa bertahan tidak hanya hari ini tapi di masa depan? Oke, seperti yang tadi kita sudah bahas juga, memang desain, karena kan sekarang yang kita hadapi adalah generasi baru nih. Ya. Nah, boleh idealisme mempertahankan ciri khas, ukiran, tapi coba sekarang kemas dengan gaya kekinian atau gaya modern. Biar nanti, memang kalau dulu kita di zaman dulu emas-emas itu kita gunakan untuk upacara adat, keagamaan yang ukirannya banyak. Tapi sekarang kan masyarakat, khususnya generasi muda, memang memiliki cara pandang yang beda. Dia suka menggunakan emas, tapi buat yang sesimpel mungkin, tapi masih mencirikan ciri khas budaya kita. Secara nggak langsung, itu bisa membuat kita struggle. Kemudian kita tidak hanya bisa berharap dari yang namanya pengusaha emas aja, agar bisa memajukan emas. Kita harus bisa bekerja sama, melibatkan pentahelix namanya. Yang pertama dari sisi pemerintah, mengakomodir, memfasilitasi pengusaha. Kemudian yang kedua adalah dari dunia usaha sendiri, bagaimana mengembangkan, meningkatkan seperti yang tadi kapasitasnya. Kemudian yang ketiga dari akademisi melalui research and development. Kemudian yang keempat itu bisa dilakukan juga oleh yang namanya pemerintah tidak hanya memberikan regulasi saja, kemudian mengajak media. Nah, media di sini khususnya kayak TVRI kan sudah membantu juga dari sisi mempromosikan seperti itu. Kemudian masyarakat juga harus terlibat. Jadi, ayo gunakan produk lokal. Banggalah menggunakan produk lokal, jangan yang impor. Malah yang ngetren impor nanti, bukan produk lokal. Gimana kita mau majukan seperti itu? Betul sekali. Saya tambahkan satu pertanyaan lagi nih Pak Krisna. Di segmen kedua sempat dibahas bahwa ternyata keterbatasan akses modal juga menjadi penghambat bagi pelaku UMKM. Kalau untuk sektor emas sendiri, apakah ada nih konteks keterbatasan aset modal seperti itu? Ya, tentunya ada. Kalau kita lihat bahan baku sekarang seperti apa kan, harganya meningkat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aryadi, memang emas merupakan safe haven. Nah, kita lihat sekarang kenapa bisa harga emas melonjak. Kita lihat gejalanya dari geopolitik atau ibaratkan stabilitas ekonomi itu nggak stabil. Secara nggak langsung satu-satunya masyarakat melihat emas itu sebagai safe haven. Berbondong-bondong, FOMO semuanya ikut-ikutan. Secara nggak langsung, secara teori, ketika permintaan meningkat, harga juga pasti akan meningkat. Baik, ternyata secara nggak langsung itu juga mempengaruhi. Ternyata kalau misalnya beli bahan bakunya tidak ada modal, ya terkendala juga ya Pak Krisna ya. Wah, ini banyak yang perlu dipikirkan. Kalau Pak Aryadi sendiri, pesan yang bisa disampaikan kepada rekan sesamanya, pelaku UMKM, founder toko emas atau retail emas, dan juga bagi mereka yang ingin suatu saat nanti sudah punya banyak emas nih, bukan seperti Pak Aryadi, tidak hanya ingin sebagai ini saja, penonton saja, tapi bergelut langsung dalam usaha ini, seperti apa Pak? Ya, saya sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang emas membuka pintu selebar-lebarnya buat siapa saja yang ingin belajar ataupun berniaga emas. Jadi bisa datang ke saya, karena saya melakukan sendiri bagaimana cara membangun bisnis terutama di industri emas. Jadi saya terbuka buat siapa saja yang mau datang ke kami dan belajar untuk menjadi pengusaha di bidang emas. Oke, saya tambahkan juga satu pertanyaan buat Pak Aryadi. Berarti Pak Aryadi ini juga open house ya untuk menerima bisnis kelas, mungkin istilahnya seperti itu, bagi rekan-rekan yang akan berkecimpung di usaha atau industri ini, atau seperti apa Pak? Betul. Cita-cita saya untuk mengemaskan masyarakat dan memasyarakatkan emas ini tidak akan bisa terjadi jika kita tidak bersama-sama. Saya tidak akan bisa bergerak sendirian. Jadi saya membuka pintu selebar-lebarnya buat siapa saja
untuk berbisnis di bidang emas ini. Baik, luar biasa ya. Apa tadi Pak, tagline-nya bisa diulangi Pak? Memasyarakatkan emas dan mengemaskan masyarakat. Wah, luar biasa. Semoga dengan berakhirnya tayangan ini, saya dan juga Maria dan juga Diamond Entertainment bisa menambah koleksi emasnya di rumah nanti ya. Dan ternyata pemirsa, sebelumnya terima kasih banyak Pak Krisna, akademisi FEB Universitas Udayana, dan juga Pak Kade Aryadi, founder UMKM emas yang ada di Klungkung ya, sudah berkenan hadir di Aku Bali memberikan inspirasi yang luar biasa dan juga insight bagi kami agar tetap bisa mengenali investasi yang aman secara tidak langsung melalui melihat dan juga menyaksikan tayangan ini, tetapi juga menyadarkan kita bahwa ternyata industri yang berada di sektor logam, emas, perak, dan sebagainya menemui kendala dan juga halangan di dalam hal regenerasi. Tapi dengan semangat dan juga visi dan misi yang jelas, hal tersebut bisa diatasi dan tentunya kerajinan tradisional emas ini dapat bertahan hingga detik ini dan juga bersaing di sektor global dengan menggabungkan budaya atau etnik yang kuat dengan juga inovasi teknologi yang modern dan tentunya pemasaran yang strategis. Inovasi tidak berarti meninggalkan tradisi, tetapi bisa menguatkannya agar tetap relevan di masa kini. Benar kan? Saya Hendri Balaprada dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Aku Bali. Apa kabar UMKM Bali? Kita berjumpa kembali pekan depan dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.